Akhir-akhir ini memang komunikasi dengan teman-teman di PKS dan PKB makin intens kami lakukan. Karena memang ada kesamaan platform, visi, misi, dan cara pandang kami dalam memperjuangkan hak-hak dan program-program pro rakyat. Apalagi kita sama-sama ingat ya, kalau Demokrat, PKS, PKB ini kan pernah sama-sama. Tentunya untuk soal Capres dan Cawapres yang akan kami usung, ya kami kesampingkan dulu lah. Dengan posisi begini, kalau ternyata PKB dan Gerindra berhasil menarik salah satu partai saja, PKS saja, apalagi kedua-duanya PKS Demokrat, maka Partai Nasdem berpotensi atau terancam tidak punya kawan koalisi kalau apalagi mengajak nama Anies Baswedan yang akan diusung. Maka tidak hanya Nasdem yang terancam tidak punya poros koalisi, tetapi juga bisa menahan gerak laju Anies Baswedan. Saya sebagai Ketua Umum Nasdem ya kasih kesempatan yang seluas-luasnya, ya sebaik-baiknya kepada kawan-kawan, baik itu Demokrat, baik itu PKS atau siapa aja. Ini ya Nasdem tidak mau mendesak-desak aja, ya kan, atur aja. Mau koalisi boleh, kurang nggak koalisi juga nggak apa-apa. Tapi kan kalau nggak koalisi nggak bisa maju, Pak. Ya apa boleh buat. Koalisi perubahan. Ya karena ketika ada orang nanya gimana koalisi perubahan, ya saya bilang sesuai dengan namanya, koalisi perubahan, jadinya berubah-ubah. Kadang-kadang mereka ingin deklarasi 10 November katanya, terus kemudian tiba-tiba berubah, batal. Perubahan, berubah-ubah. Kadang mereka ngerasa bahwa koalisi ini pasti terbentuk, kita sudah solid 90% dan sebagainya. Tapi di sisi lain, salah satunya bilang, ya kita kalau nggak jadi koalisi juga nggak apa-apa. Berubah-ubah gitu. Diisukan dekati partai lain dan tinggalkan Anies Baswedan, ini jawaban Demokrat. Jelang Pilpres 2024, kini beredar isu yang menyebutkan bahwa Partai Demokrat tengah didekati untuk meninggalkan calon koalisi pengusung Anies Baswedan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Strategis (DPP) atau Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menegaskan bahwa pihaknya kini masih solid untuk membangun koalisi bersama PKS dan Nasdem. Menurutnya, pertemuan terus dilakukan baik di jajaran Ketua Umum, pimpinan pusat dan daerah maupun tim kecil perwakilan koalisi. Dalam koalisi tersebut, Herzaki juga menjelaskan bahwa banyak kesepahaman yang tercapai. Kendati demikian, Herzaki tidak menampik bahwa memang ada komunikasi dengan partai lain. Ia menegaskan itu adalah upaya menjalin komunikasi dan silaturahmi. Tak ingin dijadikan ajang berpolitik oleh politisi, Anies Baswedan tidak diundang di reuni 212. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tak tampak hadir dalam acara reuni 212 di Masjid Atin, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Jumat 2 Desember 2022. Putri Presiden Republik Indonesia kedua yakni Siti Hediati Haryadi atau kerap disapa Titik Soeharto hanya tersenyum ketika disinggung soal kehadiran Anies. Sembari berjalan meninggalkan awak media, Titik nampak sibuk berfoto dengan peserta reuni 212. Ia menuturkan kedatangannya ke acara reuni 212 untuk memanjatkan doa agar Indonesia bebas dari penderitaan. Namun, ketika ditanya tentang alasan mengapa panitia memilih Masjid Atin sebagai lokasi reuni 212, Titik mengaku tidak mengetahuinya, tetapi dia menegaskan Masjid Atin terbuka untuk siapapun. Berdasarkan pantauan wartakotalive.com, Titik meninggalkan Masjid Atin pukul 07.00 WIB. Saat akan meninggalkan acara tersebut, Titik turut dikelilingi peserta reuni yang ingin berfoto bersamanya. Selain Rizik Syihab, Bahar Smith dan Titik Soeharto, terdapat pula tokoh-tokoh agama lainnya yang turut hadir, diantaranya Buya Kurtubi, Habib Muhammad FPI, Yusuf Martak, Kiai Abdul Kahar, Buya Yahya, Abah Raud, Habib Hanif, Slamet Ma'arif, Kiai Honop, Kiai Maksum, Habib Mahdi, dan Kiai Munawar Aseli.
Panitia penyelenggara reuni 212 memastikan tidak mengundang ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan dalam acara di Masjid Atin, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Penanggung jawab reuni 212 Yusuf Martak menjelaskan bahwa pihaknya hanya mengundang tokoh agama dan ulama dalam acara yang akan berlangsung Jumat 2 Desember 2022 itu. Dia pun menyebutkan bahwa panitia tidak mengundang tokoh yang berkaitan dengan politik, termasuk Anies yang diketahui beberapa kali menghadiri reuni 212. Menurut Yusuf, reuni 212 kali ini mengusung tema Munajat Akbar dan Indonesia Bersalawat untuk keselamatan NKRI dan akan fokus pada kegiatan doa bersama serta bermunajat. Atas dasar itu, panitia penyelenggara tidak ingin reuni 212 justru dianggap ataupun dijadikan ajang berpolitik oleh para politisi. Kelompok ex-HTI dan FPI dukung Anies Baswedan Presiden 2024. PA212 tidak kenal. Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni PA212 Novel Bamukmin mengaku tak kenal dengan simpatisan ex-FPI yang deklarasi dukungan terhadap Anies Baswedan. Dukungan untuk Anies maju Pilpres 2024 itu dideklarasikan kelompok Majelis Sang Presiden di Hotel Bidakara Rabu pagi. Beberapa nama Majelis Sang Presiden itu mengaku sebagai simpatisan HTI, FPI hingga ex-narapidana teroris. Berikut nama-nama anggota yang hadir dalam deklarasi tersebut. Pembaca deklarasi: 1. Habib Musalam bin Muhammad. 2. Habib Syarif Abdullah Al-Haddad. 3. Ustadz Zainal Mutakin. 4. Ustadz Ahmad Jaki. 4. Ustadz Haji Abdullah Gadir. 5. Usman Adnan. 7. 6. Muhammad bin Anwar Marta. Narasumber dalam konferensi pers: 1. Habib Alif Akbar bin Abdurrahman Al-Yamani. 2. Habib Ali Zainal Abidin Assegaf. 3. Ustadz Wandi Supandi. 4. Ustadz Kartono. 5. Ustadz Syahroni. 6. Zainal Abidin. Novel Bamukmin menduga kelompok tersebut hanya mencatut nama FPI. Ketua Umum PA212 Slamet Marif juga tak mengenal nama-nama tersebut. Menurut dia, tidak masalah jika ada kelompok orang yang mengaku dari FPI lalu mendeklarasikan dukungan untuk Anies Baswedan.